Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu. Amin ya. Oke lah, aku langsung saja. Tema readingan kita hari ini adalah pikiran orang itu tentang kamu. Siapapun orang itu ya, mungkin pasangan kamu, gebetan kamu, seseorang lagi dekat dengan kamu, pacar kamu, teman kamu, siapapun ya, orang yang dealing dengan kamu, dan ini general reading. Energi banyak orang yang kubacakan, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin personal reading, konsultasi secara pribadi, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah, dan personal readingnya berbayar tentunya. Oke, aku mulai saja. Mohon maaf ya, aku tenggorokanku sakit ya. Kalau ada suara serak-serak, mohon dimaklumkan. Pikiran orang itu tentang kamu. Pikiran orang itu tentang kamu. Mungkin orang dari masa lalu ya. Mungkin ada kenangan-kenangan yang sangat dalam, sangat romantis dengan dia. Mungkin kalian pernah traveling bareng, honeymoon. Dan seseorang ini mengingat momen itu bersama kamu di masa lalu. Ya, oke. Aku merasakan ini beberapa orang lama, ini beberapa orang baru sih. Ini pikiran orang baru ini terhadap diri kamu. Ya mungkin dia ingin jalan berdua, traveling berdua, honeymoon berdua bersama kamu. Ya, aku rasakan seperti itu. Ada orang baru ingin menyatakan perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu. Ya, aku merasakan pikiran orang baru ini. Kalau kalau ini benar-benar orang baru ya, mungkin dia kayak apa ya, ingin menyatakan perasaan romantis dia ke kamu. Tapi dia menyatakan perasaannya itu lewat gestur tubuhnya gitu ya teman-teman, enggak secara langsung. Ya, bisa nih orang lama, bisa nih orang baru. Kalau ini orang baru, mungkin beberapa ini terkait hubungan past life di kehidupan sebelumnya kalian pernah bersama. Karena hubungan ini sangat dalam sih, ya. Pikiran orang itu tentang kamu, hmm, ya aku rasakan gini, pikiran orang itu tentang kamu. Mungkin saat ini kamu ada masalah di keluargamu. Kalau kamu sudah menikah, mungkin ada masalah dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan anggota keluarga, orang tua, sanak saudara. Ya, kamu lagi menyembuhkan ada masalah di keluargamu, ya. Atau kamu ada masalah dengan pasangan kamu. Jika kamu sudah menikah, nonton ini ya. Oke, pikiran orang itu tentang kamu. Ya lagi dan lagi seperti aku bilang, ini beberapa orang baru, new love dan express your love. Orang baru ini entah baru kenal beberapa bulan, baru setahun 2 tahun, ingin menyatakan perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu. Ya, dan di bottom of the deck di sini passion. Karena seseorang ini begitu bergairah, berhasrat ke kamu dan dia ingin menyatakan itu. Ya, kalau seseorang ini sudah menikah, sudah punya pasangan, mungkin dalam pernikahan yang kurang bahagia, banyak permasalahan. Ketika bertemu dengan kamu, orang ini begitu passion ke kamu. Orang baru ya. Yang seperti aku bilang, ini orang baru tapi beberapa ada hubungan terkait past life, kehidupan sebelumnya kalian pernah bersama. Ya. Tapi kalau ini orang lama, orang ini masih passion, masih berhasrat ke kamu, ini bagi umur 21 tahun ke atas ya. Dan dia ingin menyatakan itu. Ya, atau dia sudah menyatakan lewat gestur tubuhnya bahwa dia begitu tertarik, begitu berhasrat ke kamu. Oke. Pikiran orang itu tentang kamu. Pikiran orang itu tentang kamu. Oke, pikiran orang itu tentang kamu. Ya mungkin ini seseorang, kalau ini orang lama, mungkin orang yang pernah ninggalin kamu, tiba-tiba ninggalin kamu atau tiba-tiba ghostingin kamu di sini. Tapi orang ini belum benar-benar pergi dari kehidupan kamu sih teman-teman. Karena masih passion ke kamu, berhasrat ke kamu. Ya, rasakan itu. Atau pikiran
orang itu ke kamu bahwa kamu yang meninggalkan dia, kamu yang ghosting dia gitu ya. Ya, mana yang resonate ya? Karena ini energinya bisa terbolak-balik atau vice versa gitu ya. Oke, pikiran orang itu tentang kamu atau pikiran orang itu tentang kamu sudah bisa melepaskan pola-pola lama, sistem lama, kebiasaan-kebiasaan lama, menanggalkan orang lama, situasi lama, ya dan kamu bertransformasi ke arah lebih baik gitu. Ya, ayah rilis. Baru aja aku ngomong, pikiran orang itu tentang kamu, siapapun orang itu, dia melihat kamu sekarang benar-benar kayak bertransformasi ke arah lebih baik. Kartu rilis di sini kamu sudah melepaskan entah itu kebiasaan lama, orang lama, situasi lama, hubungan lama. Ya, ada sesuatu yang kamu lepaskan, maka ada awal yang baru dalam hidup kamu. Dan pikiran orang itu ya bahwa kamu spiritual transformation, bertransformasi ke arah spiritual sekarang. Ya, itu. Aku rasakan seperti itu ya. Pikiran orang itu tentang kamu. Hmm. Ya, mungkin sekarang kamu lebih tegas, lebih detail, lebih to the point dari sebelumnya. Ya, lebih tajam dari sebelumnya. Mungkin ini pikiran orang-orang yang dulu beberapa tahun yang lalu kalian pernah bersama satu circle, satu lingkaran dengan orang-orang tersebut ya. Mungkin lingkaran pekerjaan, lingkaran komunitas, lingkaran tempat tinggal, lingkaran grup gitu ya. Dan itu lingkaran tersebut, circle tersebut toxic, beracun, negatif. Dan mungkin kamu keluar dari lingkaran itu ya, tinggalkan lingkaran itu dan pikiran mereka bahwa kamu sudah meninggalkan mereka gitu. Meninggalkan pola-pola lama itu yang tidak baik itu ya. Rasakan seperti itu. Atau pikiran orang itu yang dealing dengan kamu ini, mungkin orang ini masih toxic energinya gitu ya, masih ada ya kebiasaan-kebiasaan tidak sehat, mungkin kecanduan alkohol, apapun itu ya. Hmm, seperti itu. Pikiran orang itu tentang kamu. Pikiran orang itu tentang kamu. Ya, kamu seseorang yang sangat multi talent. Siapapun orang itu, pikiran dia tentang kamu. Kamu seorang yang serba bisa, wanita brilian, independen, sangat-sangat mandiri. Kamu tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Karena kamu sangat believe in yourself, sangat penuh percaya diri untuk melakukan itu. Dan kamu tidak meremehkan kemampuan kamu untuk mewujudkan mimpi kamu. Kamu sangat pekerja keras dan pikiran orang itu juga. Mungkin kamu saat ini punya dua prioritas, dua pekerjaan, dan kamu mampu menyeimbangkan dua prioritas itu atau dua pekerjaan itu ya. Kamu mampu menyeimbangkan karir dan kehidupan pribadi kamu. Entah kamu udah seorang ibu rumah tangga, seorang single mom beberapa ya, atau single dad, janda atau duda di sini. Siapapun diri kalian, pikiran orang itu ya kamu sangat penuh percaya diri untuk mewujudkan mimpi kamu. Kamu serba bisa. Kamu seseorang punya pendirian yang kuat dan di sini megang kucingnya. Kamu di balik covernya kamu, luarnya kamu tuh tampangnya galak, tegas, to the point. Mungkin cara bicara kamu belak-belakan, tapi dalamnya kamu ini sosok yang baik, penyayang, penuh kasih, hangat, lucu, humoris. Itu yang gue rasakan di sini. Energi Leo kencang, Pisces, Scorpio, mungkin beberapa dari zodiak tersebut. Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Ini pikiran orang itu tentang kamu. Kamu sudah berhasil melepaskan pola-pola lama, kebiasaan lama, dan kamu menjadi seorang ratu tongkat sihir ini. Yang wanita mandiri, ya, wanita brilian, wanita yang multi talent. Itu yang aku rasakan di sini. Dan The High Priestess di bottom of the deck. Aku rasakan gini, beberapa dari teman-teman yang nonton ini, kamu sudah berubah ke arah lebih baik. Terutama ke arah lebih spiritual dan pikiran orang itu ya sekarang kamu mungkin lebih spiritual, lebih religius atau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau kamu sekarang menjadi mentor agama, mentor spiritual, atau kamu melakukan perjalanan ke dalam diri kamu dan kamu bertemu dengan diri sejati kamu. Itu kamu mentor meditasi. Ya, kamu kembangkan bakat intuitif kamu. Itu yang aku rasakan di sini ya.
Dan pikiran orang itu tentang kamu di sini, aku merasakan kamu menjadi example to others, ya, kamu menjadi contoh bagi orang lain. Ya, banyak orang-orang terinspirasi, termotivasi dari kamu. Kamu adalah cermin untuk banyak orang. Ya, entah apa pekerjaan kamu di sini, aku merasakan ketika kamu di sini melepaskan pola-pola lama, kebiasaan lama, orang lama, dan ada awal yang baru yang terjadi dalam hidup kamu. Aku merasakan kamu seperti apa ya, self discovery, penemuan diri. Kamu benar-benar bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik dan kamu membawa lentera untuk menerangi perjalanan orang-orang juga, gitu ya. Perjalanan orang-orang dalam kegelapan, kata the hermit ya. Entah apa pekerjaan kamu di sini, yaitu aku merasakan pikiran orang itu kamu sangat spiritual, kamu sekarang lebih refleks, lebih merenung, lebih introspeksi diri atau lebih memperbaiki diri kamu. Ya, itu. Oke. Pikiran orang itu tentang kamu. Pikiran orang itu tentang kamu. Oke. Pikiran orang itu tentang kamu. Ya. Mungkin saat ini kamu membatasi diri dari orang-orang itu ya, dari mereka. Atau pikiran orang itu tentang kamu, kamu sangat tajam, entah pemikiran kamu, feeling kamu, cara bicara kamu, ya sangat tajam. Atau kamu saat ini membatasi diri dari orang itu, ya kamu pintar membatasi diri, kamu pintar menempatkan diri kamu, gitu ya. Kamu sangat-sangat apa ya, pikiran orang itu tentang kamu mungkin lebih berani dari sebelumnya, lebih tajam dari sebelumnya, ya, lebih maskulin dari sebelumnya kalau kamu adalah seorang wanita ya. Tapi pikiran orang itu tentang kamu sosok yang baik, sosok yang bijak, royal, berkomitmen. Rasakan seperti itu ya. Pikiran orang itu tentang kamu, mungkin ini dalam pertemanan ya, mungkin orang itu sahabatmu, bestimu, atau teman tapi mesra, HTS, teman tapi spesial. Ya beberapa ya. Karena pikiran orang itu tentang kamu adalah sahabat yang baik, bestie yang baik, sahabat yang bertanggung jawab, sahabat yang kuat, tangguh, tahan banting, ya, itu yang kurasakan, teman yang baik. Dan pikiran orang itu tentang kamu juga, mungkin sekarang kamu lebih suka dengan ketenangan ya, keheningan, perdamaian, atau kamu sudah berdamai dengan diri kamu, sudah berdamai dengan masa lalu kamu, atau kamu ingin tenang, gak mau diganggu, ya, ingin hidup tenang, gak mau diganggu. Dan pikiran orang itu tentang kamu juga ya. Sekarang kamu lebih misterius, susah ditebak, penuh rahasia, susah ditebak. Tapi dengan gambar burung hantu di sini, pikiran orang itu kamu punya feeling yang tajam. Kamu bisa membaca pikiran orang itu atau membaca pikiran orang lain gitu ya. Orang susah menebak kamu, tapi kamu bisa menebak orang lain. Seperti itu ya. Dan pikiran orang itu juga tentang kamu. Mungkin sekarang kamu baru sembuh sih. Beberapa aku rasakan mungkin baru sembuh dari stres, depresi, trauma di masa lalu, luka batin, atau sakit mental lainnya, atau sakit fisik, atau penyakit. Ketika kamu udah sembuh, kamu lebih kayak ingin sendiri, gak mau diganggu, menutup diri, dan begitu misterius. Itu pikiran orang itu tentang kamu. Susah ditebak sekarang ya. Susah ditebak. Oke. Ambil beberapa kartu lagi. Pikiran orang itu tentang kamu. Pikiran orang itu tentang kamu. Ya, past life relationship. Aku rasakan ini. Kalau ini orang-orang lama, teman-teman. Orang lama yang belum bisa move on dari kamu. Mantan yang belum bisa move on dari kamu. Masih memikirkan kamu. Masih passion, berhasrat ke kamu. Tapi kalau ini benar-benar orang baru yang aku bilang tadi, baru kenal. Ini ada hubungan past life, kehidupan sebelumnya kalian pernah bersama, karena orang baru ini merasakan kayak chemistry yang begitu kuat, koneksi batin yang begitu kuat, passion, hasrat yang begitu kuat ke kamu, ya. Dan karena kehidupan sebelumnya kalian pernah bersama ya, entah sebagai suami istri, pasangan romantis, karena orang ini, pikiran orang itu ingin ada hubungan romantis dengan kamu, ingin ada mungkin ya memelukmu, kecup keningmu, itu yang kurasakan di sini ya. Ya, tapi karena ini hubungan spiritual, aku merasakan orang itu mungkin selalu memanggil kamu lewat doanya, memanggil kamu lewat afirmasinya, ya itu. Kan dia merasakan, mmm, apa ya, ikatan batin yang begitu kuat ke kamu, itu. Oke, pikiran orang itu tentang kamu, hmm, orang ini ingin ada hubungan yang kayak romantis bersama kamu ya.
duduk berdua bersama kamu, ya. Siapapun orang ini teman-temanku, entah ini teman masa kecil atau ini ada hubungan yang kayak kalian baru kenal, tapi kalian merasakan hubungannya kayak sudah lama kenal gitu ya. Itu pikiran orang itu mohon maaf ya, pikiran orang itu tentang kamu. Hmm. Ya lagi dan lagi udah aku jelaskan tadi dia ada hubungan pertemanan. Kamu berteman dengan orang ini mungkin satu circle, satu lingkaran pekerjaan, komunitas, tempat tinggal dengan orang ini. Ya, ada hubungan persahabatan di sini. Itu. Dan pikiran orang itu, kurasakan orang itu, siapapun orang itu, dia begitu tertarik dengan kamu. Ini dalam pertemanan. Dia begitu tertarik dengan kamu, dia ingin mungkin menjadi lebih dari teman, ya. Ingin ada hubungan sangat romantis berdua dengan kamu, terutama kartu honeymoon muncul pertama, ingin mungkin traveling bareng, honeymoon berdua. Ya, ada adegan-adegan yang romantis bersama kamu. Lagi dan lagi, ini bagi umur 21 tahun ke atas ya teman-teman aku ya. Itu. Karena dia begitu tertarik dengan kamu, ya. Dan pikiran orang itu dia ingin bicara dari hati ke kamu. Dia ingin bicara teman-teman ya. Mungkin kamu dilihat dengan seseorang sudah punya anak ya, atau memang dia sudah punya pasangan. Ya, kalau ini orang lama, kamu berpisah dengan orang ini, lost contact, tidak berkomunikasi. Dan jika pun ini orang baru juga, kamu tidak berkomunikasi dengan orang ini ya. Tapi dia ingin sekali bicara kayak heart to heart conversation dengan kamu, bicara dari hati ke hati dengan kamu. Ya, mungkin seseorang sudah punya anak atau kamu yang sudah punya anak atau ini pikiran orang itu tentang kamu, dia ingin ada kamu menjadi ayah atau ibu dari anaknya. Iya, beberapa ya. Atau dia ada hubungan yang seperti anak-anak gitu ya, romantis, hangat bersama kamu gitu ya. Oke, tambah beberapa kartu lagi dan ini menjadi kartu penutup ya. Pikiran orang itu tentang kamu. Pikiran orang itu tentang kamu. Pikiran orang itu tentang kamu. Dia melihat kamu di sini teman-teman ya, dengan kartu Queen of Pentacles di sini. Dia orang yang tertarik dengan kamu ya, karena energi kamu sangat-sangat membumi. Kamu seseorang yang walaupun secara finansial begitu stabil ya, kamu seseorang yang sangat sederhana, natural, praktis, murah hati, sangat sederhana banget. Dan kamu juga seseorang yang aku mungkin rasakan cinta keluarga dan rumah, cinta seni dan keindahan. Mungkin kamu suka seni, suka melukis, menggambar, merias, menyanyi, dance, apapun seni itu ya. Orang yang tertarik dengan kamu karena dia melihat kamu ya, kamu sangat berbakat, serba bisa yang aku bilang. Tapi kamu menjadi sosok yang murah hati, sederhana, natural, dan dengan gambar kelinci di sini. Pikiran orang itu kamu cerdas tapi ada cerdiknya juga. Cerdik bukan berarti manipulatif atau tricky ya, beda. Kamu cerdas, ada cerdiknya. Kamu sangat penyayang, hangat, lucu sekali, kelinci, ya, humoris, ya. Itu kerendahan hatimu yang membuat orang tertarik dengan kamu, kepintaranmu, kecerdasanmu, mandirinya kamu, membuat orang tertarik dengan kamu, ya. Energi Virgo kencang. Pikiran orang itu tentang kamu, pikiran orang itu tentang kamu. Dua kartu. Wow, ya energi Leo kencang di sini. Dia melihat kamu banyak sekali pencapaian, penghargaan yang kamu dapatkan. Kalau kamu adalah wanita atau pria karir, mungkin kamu adalah seorang leader, seorang pemimpin. Ya, mungkin kamu mendapatkan naik jabatan, naik pangkat di sini. Ada peningkatan dalam karir kamu. Kalau kamu adalah seorang pembisnis, ya ada peningkatan dalam bisnis kamu. Tapi kalau kamu adalah seorang konten kreator, pikiran orang itu kamu sangat sukses. Kamu adalah konten kreator yang sangat sukses. Entah kamu aktif di aplikasi apa, banyak sekali followersmu, pengikutmu yang mensupport, yang mendukung kamu. Semua mata orang tertuju kepada kamu, bukan karena kecantikanmu, ya karena pencapaianmu, penghargaan yang kamu dapatkan, kecerdasanmu, kreatifnya kamu. Ya ini pikiran orang yang tentang kamu. Kamu banyak meraih kesuksesan, ya. Kamu banyak meraih penghargaan. Kamu adalah pemenangnya. Kamu mendapatkan pengakuan dari publik karena multi talentnya kamu, karena kecerdasanmu, ya.
Gitu. Dan pikiran orang itu tentang kamu kerja keras kamu akhirnya terbayarkan, sehingga kamu bisa membeli sesuatu yang mewah. Ya, aku rasakan seperti itu, mohon maaf ada suara ributnya. Pikiran orang itu bahwa ya kerja keras kamu, membuahkan hasil, sehingga kamu bisa beli sesuatu yang mewah, bisa itu tanah, rumah, kendaraan, ya. Dan mungkin beberapa kamu single mom sih, yang menikmati kesendirian kamu, single dad yang menikmati kesendirian kamu, dan pikiran orang itu kamu seseorang yang sangat ambisius. Very ambitious people. Kamu seorang sangat ambisius, gigih. Jika kamu ingin meraih sesuatu, kamu gigih dengan bekerja keras untuk meraihnya, dan itu kamu bisa meraihnya. Ya, kamu tidak suka berdrama. Pikiran orang tentang kamu tidak tidak suka berdrama, tidak suka berkompetisi, tidak suka bersaing. Ya, berkompetisi iya, tapi lebih ke hal positif. Itu. Kamu seseorang yang sangat kreatif. Energi fire sign strong di sini ya, terutama energi Leo ya. Mungkin beberapa kamu dari fire sign, terutama Leo, dari Virgo di sini strong juga, dari Pisces, Scorpio, dan pikiran orang itu ya kamu sangat kreatif, dan beberapa mungkin karir kamu lambung tinggi karena semangatmu, percaya dirimu, optimismu, ya, kamu tidak mudah menyerah, kamu seorang punya pendirian yang kuat. Itu pikiran orang itu tentang kamu. Kamu melahirkan ide-ide baru, ide kreatif dalam hidup kamu. Oke? Karena banyak suara ribut, aku akhiri ya. Bantu aku like, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung.